Bukankah kita pernah mendengar sebuah riwayat di mana Rasulullah menceritakan kalau ada surga mendengar, ada seorang hamba meminta kepada Allah dimasukkan surga 3 kali dalam satu hari, maka surga akan meminta kepada Allah supaya orang itu dimasukkan ke dalamnya. Kalau neraka mendengar ada manusia meminta perlindungan dari neraka sehari 3 kali, maka neraka meminta kepada Allah supaya orang itu tidak dimasukkan ke dalamnya. Loh, sampai surga dan neraka pun ketika mereka menghadapi doa yang meluncur ke atas langit tentang mereka, tentang surga dan neraka, ternyata surga dan neraka pun bisa meminta kepada Allah kebaikan dari orang yang berdoa ketika mereka meminta surga ataupun meminta perlindungan dari neraka. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan main-main dengan doa, karena doa itu hal yang luar biasa. Jangan main-main dengan doa, karena doa itu intinya ibadah. Kalau kita mendapati satu hal yang paling berharga dari barang ataupun gadget yang kita miliki, tetapi kita tidak bisa menggunakan gadget itu, tentunya rasa kesal itu hadir di hati kita. Dan tentunya kita kesal ketika kita tidak bisa menggunakan barang-barang itu dan gadget itu pada sesuatu yang kita fungsikan sesuai dengan tujuannya. Kita mendapatkan handphone yang mahal, tapi karena kita lupa passwordnya ketika kita memasukkan password, maka menjadikan handphone tidak bisa digunakan. Dan akhirnya kita merasa sedih ketika handphone itu tidak bisa digunakan hanya karena kita tidak mengetahui password ketika lupa. Maka permisalan itu juga yang kemudian kita harus mengerti. Kalaulah kita punya gadget, ketika kita lupa dengan passwordnya, akhirnya menjadikan fungsi gadget itu tidak bisa kita gunakan. Tidak bisa kita pakai untuk WhatsApp, tidak bisa kita pakai untuk telepon, tidak bisa kita pakai untuk memfoto, dan hanya kita bisa pakai pada sesuatu yang sifatnya emergensi. Akhirnya fungsi handphone itu menjadi berantakan hanya karena kita lupa dengan passwordnya. Tentunya pernah nggak ada di antara kita lupa password email, handphone, ataupun barang-barang yang kita miliki ketika ada security dengan code yang harus kita masukkan pada password. Hanya gara-gara lupa password, akhirnya banyak yang kita harus bayarkan dalam tanda kutip. Sama pula ketika kita memahami bahwasanya doa itu merupakan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya doa itu merupakan mukhul ibadah. Doa itu merupakan intinya ibadah. Di mana ketika ini merupakan bagian dari inti ibadah, karena dengan doa kita akan mengetahui bahwasanya manusia sangat membutuhkan Allah. Dan tentunya dengan doa kita akan mengetahui betapa Allah itu berkuasa dan maha bertindak atas apapun yang Allah perbuat pada kehidupan setiap makhluknya. Maka ketika doa itu merupakan inti ibadah yang disampaikan oleh lisan Rasulullah, maka alangkah ironisnya dan alangkah kesalnya kita kalau kita diberikan oleh Allah sebuah inti pada ibadah dan merupakan kekuatan silahul mukmin bagi kehidupan orang yang beriman, tetapi kita tidak bisa menggunakan doa itu sebagaimana mestinya dan sebagaimana fungsinya. Kita hanya berdoa tetapi kita tidak tahu cara berdoa, dan akhirnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita peroleh luput dan terlewatkan dari kita hanya karena kita lalai di dalam kita berdoa dan memperhatikan bagaimana harusnya kita berdoa. Berapa banyak laki-laki menyesal di masa tua tidak mendapatkan anaknya sholih. Kalau kita bedah persoalan dan permasalahan, bisa jadi karena dia jarang berdoa untuk anaknya. Bisa jadi kita melihat ada seorang ibu-ibu yang menyesal ketika melihat anaknya sudah besar, cuek kepada dirinya, lalai kepada perintah Allah gitu. Dan kalau dibedah persoalannya, memang penyebabnya banyak, dan di antara penyebab itu salah satunya adalah karena dia tidak pernah mempergunakan senjata yang Allah berikan kepada dirinya, yaitu adalah mendoakan anak-anaknya, putra dan putri keturunannya. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya lupanya kita kepada password pada gadget yang kita miliki, kekesalan kita, sedihnya kita, ironi yang kita peroleh, tidak akan sebanding dengan penyesalan besar ketika manusia tidak pernah mempergunakan inti ibadah dan senjata yang Allah berikan kepada kita bernama doa. Dan banyak di antara penyesalan-penyesalan di akhirat itu ya bisa jadi salah satunya karena kita tidak mengoptimalkan bagaimana doa.
Padahal doa bisa menjadikan seseorang itu masuk surga. Doa itu begitu kuatnya sampai bisa menjadikan seseorang itu diharamkan dari neraka. Bukankah kita pernah mendengar sebuah riwayat di mana Rasulullah menceritakan kalau ada surga mendengar, ada seorang hamba meminta kepada Allah dimasukkan surga 3 kali dalam satu hari, maka surga akan meminta kepada Allah supaya orang itu dimasukkan ke dalamnya. Kalau neraka mendengar ada manusia meminta perlindungan dari neraka sehari 3 kali, maka neraka meminta kepada Allah supaya orang itu tidak dimasukkan ke dalamnya. Loh, sampai surga dan neraka pun ketika mereka menghadapi doa yang meluncur ke atas langit tentang mereka, tentang surga dan neraka, ternyata surga dan neraka pun bisa meminta kepada Allah kebaikan dari orang yang berdoa ketika mereka meminta surga ataupun meminta perlindungan dari neraka. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan main-main dengan doa, karena doa itu hal yang luar biasa. Jangan main-main dengan doa karena doa itu intinya ibadah. Jangan pernah bermain-main dengan doa karena sesungguhnya doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, merubah banyak kondisi yang tidak kita sangka menjadi kondisi yang kita inginkan dan kita harapkan. Kalaulah kita lupa dengan password pada handphone kita menyebabkan banyak fungsi pada handphone itu tidak mampu kita maksimalkan, apalagi kita berdoa dan kita tidak tahu bagaimana cara memahami doa, mentadaburi doa, memberikan khusyuk pada doa, dan bagaimana memahami doa, bagaimana doa itu diterangkan oleh Allah di dalam Quran, maka ini tentunya lebih parah daripada lupanya manusia kepada password pada gadget yang dia miliki.